الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam suasana talabul ilmi untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat perkataan seorang ulama di negeri Yaman, Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala. Dalam sebuah kutipan khutbahnya beliau mengatakan, "Ma nakhafu ala anfusina." Kita tidak takut terhadap diri-diri kita. Min amriki wa awliya'ahu wa min aduwina. Dari musuh-musuh kita, dari Amerika dan lawan dan teman-temannya. Kebetulan dia di negeri Yaman. Walakin nakhafu ala anfusina min nafsina. Akan tetapi yang kita takutkan pada diri kita adalah dari diri kita sendiri. Jadi makna dari perkataan beliau bahwasanya yang kita takutkan pada diri kita bukanlah sesuatu yang datang dari luar, yang bisa membahayakan dan membinasakan diri kita bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Tetapi yang paling berbahaya terhadap diri kita adalah dari diri kita sendiri. Ini yang paling berbahaya pada diri kita. Bahkan dia lebih berbahaya daripada iblis na'latullah dan bala tentaranya. Oleh karena itu jamaah sekalian,
Banyak perkara-perkara yang terdapat pada diri kita yang bisa membahayakan dan membinasakan diri kita sendiri. Dan dia penyakit-penyakit yang terdapat di dalam hati kita. Dan di antara perkara tersebut adalah al-ujub. Bangga. Bangga pada diri sendiri. Ujub ini sesuatu yang sangat berbahaya. Ujub ini bisa membinasakan diri kita di dunia dan di akhirat. Ujub ini bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Bahkan dia bagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagian daripada kesyirikan kepada Allah. Kadang kita menjaga amalan-amalan kita. Berupaya supaya amalan kita tidak terjangkiti dari riya. Yang bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Karena kita menjaga diri kita dari sum'ah. Yang bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Tapi ternyata di sana ada perkara lain. Yang juga bisa menghancurkan dan menghapuskan amalan-amalan kita. Yaitu ujub. Bangga pada diri. Dan penyakit ini dijangkiti oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelaku maksiat. Oleh karena itu iblis la'natullah juga berupaya menggoda manusia, menyesatkan manusia dari perkara yang satu ini. Bagaimana caranya ahlul ibadah disesatkan oleh iblis la'natullah? Kalau mereka tidak bisa menjatuhkan ahlul ibadah dari perkara riya, maka mereka menjatuhkan ahlul ibadah dari perkara ujub. Bangga pada dirinya. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Yang hampir-hampir sedikit daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala menyadari perkara yang satu ini. Dan mereka kadang tidak sadar kalau mereka telah terjatuh ke dalam perkara yang satu ini. Oleh karena itu insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membahas sedikit sekilas tentang ujub ini. Apa itu ujub? Ujub adalah wazzahu bin nafsi. Ujub adalah merasa bangga pada diri sendiri. Wasti'dhamul a'mali warrukuni ilaiha. Menganggap amalannya telah besar. Dan yakin akan amalan-amalan yang telah dia lakukan. Wa idafatuha ila nafsi ma'anisyani idafatiha ila al-mun'im subhanahu wa ta'ala. Dan dia menyandarkan amalan-amalan tersebut pada dirinya. Dan lupa untuk menyandarkan amalan tersebut. Ya, bahwa dia adalah taufik atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merasa bangga pada diri. Menganggap amalannya telah besar. Menganggap amalannya telah banyak. Telah banyak yang dia lakukan. Sehingga sampai-sampai dia lupa akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwa semua itu adalah nikmat dari Allah dan dia menyandarkan semua itu pada dirinya. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dia mengatakan, "Ijabul mar'i li nafsihi huwa
Muladhatuhu laha bi'ainil kamali. Mulahadatuhu laha bi'ainil kamali. Ma'anisyani ni'matillahi. Fa in ihtaqara ghairahu ma'adhalika fahuwa al-kibirul madmum. Kata Imam Al-Qurtubi. Bangganya seseorang pada dirinya adalah persepsi akan kesempurnaan pada dirinya. Dia berpersepsi menganggap bahwa dirinya telah sempurna. Dia telah mencapai pada derajat yang telah baik, yang mulia. Apakah itu dari sisi ilmu? Apakah itu dari sisi amalan? Atau apakah itu dari sisi perbuatan baiknya kepada orang lain? Dan melupakan bahwasanya semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in ihtaqara ghairah. Jikalau rasa bangga tersebut, persepsi bahwa dirinya telah sempurna, ya, menyebabkan dia meremehkan orang lain, maka ini adalah kesombongan yang tercela. Jadi antara ujub dan sombong itu selalu beriringan. Ketika orang merasa ujub bangga pada diri, maka biasanya dia menyombongkan dirinya kepada orang lain. Jadi kalau masih ada pada dirinya sendiri, rasa bangga pada diri, maka itu adalah ujub. Tapi kalau sudah dikeluarkan dalam bentuk ucapan dan perbuatan, apalagi meremehkan orang lain, maka ini adalah kesombongan yang tercela. Ada juga sebagian ulama yang mengatakan ujub adalah ayyara anna indahu syai'un laysa inda ghairihi. Ujub adalah dia menganggap, melihat bahwasannya dia memiliki sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Cuma dia yang memilikinya. Cuma dia yang punya. Cuma dia yang hebat. Cuma dia yang top. Dan tidak dimiliki oleh orang lain. Ini diantara pengertian-pengertian ujub yang diberikan oleh orang ulama kita. Kemudian jamaah sekalian, ujub ini adalah sesuatu yang tercelah, yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkannya, telah memperingatkan kita darinya. Dan ulama-ulama kita terdahulu juga telah menyebutkan beberapa kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang indah, supaya kita bisa berhati-hati dari perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian pada banyak medan pertempuran. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falan tughni 'ankum syai'a. Dan ketika hari Hunain, perang Hunain, ketika jumlah kalian yang banyak membuat kalian bangga, membuat kalian takjub, maka tidak memberikan manfaat sedikit pun jumlah kalian yang banyak. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Kemudian bumi yang luas ini membuat kalian sempit. Tsumma tawallaitum mudbirin. Kemudian kalian kembali ke belakang, berlari ke belakang terpencar. Bayangkan jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasannya bangga itu sesuatu yang tercelah. Sesuatu yang tercelah
yang bisa membinasakan kita. Bayangkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dampaknya. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau mereka saja mendapatkan dampak dari perkara ini, apatah lagi kita. Berkata Ja'far rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Salami mengatakan, istijlabun nasri fi syai'in wahidin wa huwa dhillatu wal iftiqar wal ajaz wa hululul khudhalan bi syai'in wahid wa huwa al-ajab. Kata beliau, mendapatkan pertolongan itu sebabnya satu saja, yaitu merasa rendah, merasa butuh, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab datangnya kehinaan dan kehancuran itu satu sebab saja. Disebabkan satu perkara. Yaitu apa? Yaitu bangga, ujub. Bayangkan jamaah sekalian. Jumlah yang banyak tidak bisa memberikan manfaat. Bahkan dia bisa membinasakan. Sesuatu yang ada pada diri kita berupa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu, amalan, harta, itu bisa menjadi penyebab kebinasaan dan kecelakaan kita. Jikalau kita tidak pandai membawa diri, jikalau kita tidak pandai menggunakannya, jikalau kita tidak pandai menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita ujub dan bangga pada nikmat tersebut. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Targhib. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa akbaru minhu al-ajab." Kata Rasulullah, seandainya kalian tidak melakukan dosa, seandainya kalian tidak melakukan dosa. Kalau ada orang-orang yang Masya Allah subhanallah dia jauh dari perbuatan dosa maksiat, dia selalu menjaga dirinya, luar biasa keadaannya. Tapi orang-orang yang seperti ini kata Rasulullah, la khasyitu alaikum ma huwa akbaru minhu. Tapi saya takut pada kalian, menimpa kalian apa yang lebih besar daripada sekedar dosa dan maksiat. Apakah dia? Al-ujub, yaitu ujub. Bangga. Dia lebih besar daripada maksiat dan dosa. Dan perkara yang satu ini tertimpa kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Al-Manawi rahimahullahu taala mentalik hadis ini dalam kitab Faidul Qadir Syarh Jami'us Shaghir, beliau mengatakan, li'anna al-'asi ya'tarifu bi naqsihi. Kenapa Rasulullah mengkhawatirkan, menakutkan ujub daripada dosa dan maksiat? Kata beliau, karena pelaku maksiat mengakui akan kekurangannya.
mengakui akan perbuatannya. Faturja lahu taubah, maka diharapkan baginya taubat. Wa ammal mu'jib magrurun bi'amalihi fataubatuhu ba'idah. Adapun orang yang bangga dengan amalannya, maka dia tertipu dengan amalannya. Maka dia jauh dari taubat. Susah diharapkan taubatnya. Kenapa? Karena dia bangga. Dia menganggap ibadahnya telah baik. Dia menganggap dirinya telah sempurna. Ilmunya telah tinggi. Amalannya telah banyak. Sehingga dia tertipu dengan amalan-amalannya. Orang yang seperti ini susah diharapkan taubatnya. Kata Al-Manawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian di sana ada perkataan para salaf kita yang memperingatkan kita dari perkara-perkara seperti ini, dari perkara ujub. Berkata Umar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar fi Jami'i Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Apa kata beliau? Akhafu ma akhafu alaikum an tuhliku fihi thalatha khilal. Yang paling saya takutkan di antara perkara-perkara yang saya takutkan akan membinasakan kalian adalah 3 perkara. Syuhum muta'. Yang pertama, kikir yang ditaati. Ya, bakhil akan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Malas mengeluarkan sedekah, zakat, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap bahwasanya sedekah itu mengurangi harta benda. Menganggap saya telah capek, susah payah mencari rezeki, kenapa saya harus mengeluarkannya? Sampai-sampai ada orang yang mengatakan akan berkurang harta kita kalau kita bersedekah mengeluarkan zakat. Iya. Kemudian yang kedua, wahwan muttaba', daun hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Setiap ada keinginan jiwanya terjatuh melakukan suatu perkara, maka dia ikuti. Ingat, asalnya jiwa kita, kata Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintahkan, mendorong kita kepada kejelekan. Ini jiwa kita. Kita harus pandai-pandai mengendalikan keinginan kita. Apalagi dalam perkara-perkara, terutama dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan bangganya seseorang pada dirinya. Ini 3 kata Ibnu Umar. Kata Umar radhiyallahu anhu, yang paling saya takutkan di antara perkara-perkara yang saya takutkan untuk membinasakan kalian, yang bisa membinasakan kalian, di antaranya adalah ijabul mar'i bi nafsihi. Bangganya seseorang pada dirinya sendiri. Kemudian berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam kitab Adabid Dunya wad Din lima Wardi, beliau mengatakan, al-ijabu diddus sawab wa afatul albab. Ijab adalah, bangga adalah lawan dari kebenaran, lawan al-haq. Dan petakannya orang-orang yang berakal. Petakannya orang-orang yang berakal. Jadi orang yang terjatuh dalam perkara ini adalah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berilmu.
Dia lupa, tertipu dengan amalannya, dengan ilmunya. Berkata Abu Darda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi, alamatul jahli thalathah. Tanda kejahilan ada 3. Al-ajab, bangga. Jadi kalau ada orang setinggi apapun ilmunya, kalau dia bangga pada dirinya, maka dia adalah orang yang jahil. Orang yang jahil kehakikatnya. Walaupun dia pandai, walaupun hafalannya banyak, walaupun pengikutnya banyak, tapi kalau dia bangga pada dirinya dengan ilmunya, dengan amalannya, maka hakikatnya kata Abu Darda, dia adalah orang yang jahil. Yang kedua, wa kasratul mantiq fi ma la ya'nihi. Banyak berbicara pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Wa ayyanha an syai'in wa ya'tihi. Dia melarang dari satu perkara tapi dia yang melakukannya. Ini 3 alamat kejahilan kata Abu Darda rahimahullahu ta'ala. Kemudian berkata Masruq rahimahullahu ta'ala di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi li Ibnu Abdul Bar, kata beliau, kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha. Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallaha. Cukuplah kesalahan bagi seseorang jikalau cukuplah seseorang itu dianggap sebagai orang yang berilmu jikalau dia takut kepada Allah. Subhanallah. Jadi orang yang berilmu sebenarnya adalah orang yang takut kepada Allah. Walaupun dalam hakikatnya dia tidak memiliki banyak ilmu. Dia cuma memiliki ilmu yang sedikit. Tapi dengan ilmu yang sedikit ini dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut kepada Allah. Makanya keberhasilan seseorang, keselamatan seseorang tidak mesti ditentukan banyaknya ilmu seseorang. Bisa jadi orang-orang yang banyak ilmunya, dialah yang akan binasa di hari kemudian. Dan ini sebagaimana juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada 3 golongan yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para manusia. Di antaranya adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ilmunya. Tapi dengan ilmunya dia mencari dunia. Maka dia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik wa na'udzubillahi min dzalik. Wa kafa bil mar'i jahlan, kata beliau. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang jahil, ayyu'jaba bi amalihi bi ilmihi. Dia bangga dengan ilmunya. Dia bangga dengan ilmunya. Iya. Apalagi sampai dengan ilmunya ini dia meremehkan orang lain. Dengan ilmunya ini dia menyombongkan dirinya dan menghinakan orang lain. Ingat, walaupun kita memiliki ilmu yang banyak, yang tinggi, yang lebih daripada orang lain, maka tidak pantas kita menyombongkan diri di hadapannya, membanggakan diri di hadapannya, apalagi menghinakan dan meremehkan orang tersebut. Enggak pantas. Tidak pantas.
Kata beliau, cukuplah seseorang dikatakan orang yang jahil jikalau dia bangga dengan ilmunya. Apatah lagi jikalau dia tidak memiliki ilmu. Ada orang-orang yang seperti ini, sudah tidak memiliki ilmu, sudah menyombongkan dirinya lagi. Bahkan meremehkan orang yang lebih berilmu darinya. Kenapa? Karena dia fanatik. Karena dia mengidolakan ustadz orang tertentu yang lebih banyak ilmunya. Cuma sekedar itu dia meremehkan orang lain. Ustadz lain yang kurang ilmunya. Dan ini adalah orang-orang yang paling jahil. Kalau mau dikatakan adalah orang jahil murakkab. Iya. Kita punya ilmu saja. Lebih ilmu kita daripada orang itu tidak pantas kita meremehkannya. Apalagi kalau tidak. Kemudian berkata Ali bin Thabit rahimahullahu taala yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlihi. Kata beliau, al-malu afatu at-tabdzir wan nahab. Harta itu petakannya adalah mubadzir, boros. Ya. Jadi harta itu hamanya adalah boros dan pencuri. Wal ilmu afatu al-ijabu wal ghadab. Dan ilmu petakannya adalah bangga dan marah murka. Ilmu, petakannya ilmu adalah bangga. Hati-hati orang-orang yang berilmu. Hati-hati orang-orang yang mempelajari agama Allah. Hati-hati orang-orang yang telah mencapai derajat lebih daripada orang lain dengan ilmunya. Petakannya adalah bangga. Jangan sampai ilmu yang ada kita miliki, ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kedudukan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita daripada orang lain membuat kita bangga. Jangan sampai ini terjadi. Ini di antara perkataan para ulama, para pendahulu kita tentang bangga ini. Kemudian, apa hukumnya berbangga? Ya. Berbangga itu adalah kabirah min kabairid dzunub. Salah satu daripada dosa-dosa besar. Bahkan dia bisa masuk dalam perkara syirik. Dia masuk dalam perkara syirik. Iya. Berkata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Rasail Ibnu Hazm, innal ujub min a'damid dunub wa amhaquha lil amal. Ujub itu adalah sebesar-besar dosa. Dan perkara yang paling bisa menghapuskan amalan. Fatahfadhu, maka jagalah. Hafizanallahu ayyakum minal ajab war riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian dari ujub dan riya. Iya. Sebesar-besar dosa. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kathirun ma yukrinu bainar riya wal ajab fil isyraq. Dan banyak dari ulama
yang menggandakan antara riya dengan ujub dalam kesyirikan. Fa inna riya'a yusyriku billahi li ghairihi. Orang yang riya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Dia riya menyekutukan Allah dengan orang lain. Apakah itu dengan atasannya, dengan temannya? Wal ujub yusyriku billahi fi nafsihi. Adapun orang yang ujub, yang bangga, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri. Wa hadza halul mustakbir, dan ini keadaannya orang-orang yang menyombongkan diri. Man haqqaqa qaulahu ta'ala iyyaka na'budu kharaja minar riya. Maka barang siapa yang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkau kami menyembah, maka dia keluar daripada perkara riya. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Allah dia menyembah. Hanya karena Allah, lepas dari riya. Wa man haqqaqa qaulahu ta'ala iyyaka nasta'in kharaja minal ujub. Maka barang siapa yang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, maka dia akan keluar dari perkara ujub. Dia tidak akan bangga pada dirinya. Kenapa? Karena dia sadar dia mendapatkan sesuatu, ilmu kah, amalan kah, itu adalah akibat pertolongan Allah, dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak akan berbangga. Dia tidak akan berbangga. Ini ikhwan. Bahayanya yang namanya ujub. Menghapuskan amalan dan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan juga dalam sebuah hadis dikatakan, ada seorang lelaki dari Bani Israel yang bangga dengan yang memiliki banyak amalan, yang meremehkan pelaku maksiat. Maka dia mengatakan, wallahi la yaghfiru li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan pelaku maksiat tersebut. Wa qala Allah Ta'ala man yata'ala alayya. Allah berkata, siapakah yang telah melampauiku? Siapakah yang telah lancang terhadapku? Faqad ghafartu li fulan. Sungguh saya mengampuni si fulan, wa ahbabtu amalah. Dan saya menghapuskan amalan-amalannya. Allah mengampuni pelaku maksiat tersebut. Dan Allah menghapuskan amalan-amalan orang yang taat tadi, yang bangga dengan amalannya dan meremehkan pelaku maksiat. Jadi kita dilarang juga membanggakan diri di hadapan pelaku maksiat. Apalagi meremehkan mereka. Dilarang. Ketika kita melihat pelaku maksiat, maka kita jangan pernah menganggap diri kita lebih daripada dia. Lebih mulia daripada dia, lebih afdal, membanggakan diri kita, apalagi meremehkannya, melecehkannya. Jangan. Bisa jadi besok lusa dia bertaubat. Dan keadaannya lebih baik daripada kita. Dan keadaan kita meremehkan dia, itu sudah dosa. Itu sudah ujub, sudah bangga yang bisa menghapuskan amalan-amalan kita. Iya. Jadi dilarang membanggakan diri. Walaupun terhadap pelaku maksiat. Walaupun orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, jangan. Jangan pernah merasa bangga lebih dari mereka. Apalagi meremehkan dan melecehkan mereka. Jangan. Ini perkara yang pertama
yang bisa menimpa seseorang yang ujub akan dirinya. Yang kedua, orang yang ujub akan terjerumus ke dalam kesombongan. Iya, sangat sedikit orang yang ujub selamat daripada kesombongan. Iya, dia bangga pada dirinya dengan ilmunya. Akhirnya apa? Dia menyombongkan diri, meremehkan temannya. Apa tonji kau? Tidak ada apa-apanya. Ada orang yang berkata seperti ini. Tidak ada apa-apanya itu. Apa tonji dia? Atau dia mengatakan kepada temannya, sudah berapa lama kamu belajar? Belum tahu juga nama-nama rijalul hadis. Bangga pada temannya, meremehkan orang lain. Bangga pada dirinya, meremehkan orang lain. Ini. Ya. Maka kesombongan ini akan membahayakan dirinya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr, lam yadkhulul jannah." Barang siapa yang ada pada dirinya, pada hatinya sebesar biji dzarrah dari kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Dan kesombonganlah yang menghancurkan, yang membinasakan iblis al-la'in. Iblis yang terlaknat. Kesombongan yang membinasakan dia. Ini. Kemudian kesombongan, apalagi ujub, akan mendatangkan kehancuran, kebinasaan, jauhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi dalam surah At-Taubah ayat 25. Di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat. Dia bangga dengan jumlahnya yang banyak. Iya, akhirnya subhanallah, jumlah yang banyak ini dikocar-kacirkan oleh musuh yang sedikit. Padahal tercatat dalam beberapa pertempuran, kebanyakannya pertempuran yang mereka lakukan, mereka lebih sedikit jumlahnya. Perlengkapan dan peralatan mereka lebih sedikit. Iya, daripada musuh-musuhnya. Tapi mereka bisa memenangkan pertempuran. Ini terjadi sengaja Allah Subhanahu wa taala takdirkan perkara seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ini ya. Kemudian ikhwah sekalian, apa tanda-tanda kalau seseorang itu terjangkiti penyakit ujub? Yang pertama, dia mentazkiyah dirinya. Iya. Mentazkiyah dirinya. Dan mengangkat dirinya. Meninggikan dirinya. Jadi kalau ada orang menganggap dirinya suci, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, apalagi lebih menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, meninggikan dirinya daripada orang lain, derajatnya lebih tinggi daripada orang lain, maka ini adalah alamat-alamat. Jangan pernah kita mentazkiyah diri kita. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang berhak mentazkiyah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuzakku anfusakum, innallaha yuzakki man yasha." Janganlah kalian mentazkiyah diri-diri kalian.
Jangan merekomendasi dan menganggap diri kalian suci. Allah lah yang mentazkiyah, mensucikan siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini jangan pernah. Yang kedua, tidak mendengarkan nasihat. Ini meremehkan apalagi nasihat. Orang-orang yang tidak mau mendengar nasihat ini tanda dia itu ujub. Dia itu bangga. Padahal kita ini butuh nasihat. Setiap kita butuh nasihat. Siapapun dia. Karena kita adalah manusia yang serba berkekurangan. Diri kita tempatnya dosa dan noda. Ketika orang tidak mau menerima nasihat, berarti dia menganggap dirinya telah sempurna. Dan ini adalah kebanggaan, ini adalah ujub. Jadi ketika kita dinasihati oleh seseorang, maka kita berterima kasih. Kita malah bersyukur ada orang yang mau menasihati kita. Masih ada orang yang mau menasihati kita, masih ada orang yang mau peduli pada kita. Masih ada orang yang ingin melihat kita baik. Kalau sudah tidak ada yang mau menasihati kita, itu alamat kejelekan. Tidak ada lagi yang sayang kepada kita. Tidak ada lagi yang cinta kepada kita. Ketika kita dinasihati orang lain, tanda dia cinta kepada kita. Tanda dia sayang kepada kita. Karena dia ingin melihat kita baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia senang ketika mendengarkan aib, cacat orang lain. Terkhusus orang-orang yang dekat dengannya. Ini di antara tanda-tanda bangga, tanda-tanda ujub. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, dia bangga. Ketika ada orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, maka dia bangga, dia senang. Ya, dia bergembira. Ketika ada orang yang terjatuh ke dalam maksiat, dosa, dia malah senang. Iya. Padahal sebenarnya seorang muslim, ketika saudaranya tergelincir, dia ikut sedih. Dia ikut prihatin, kasihan. Bukan malah senang dan bergembira. Bukan malah senang dan bergembira. Ada orang-orang yang seperti ini. Ketika temannya terjatuh ke dalam kesalahan, dia malah bergembira. Atau lebih parah lagi, dia malah sengaja membuka aib-aib saudaranya, kesalahan-kesalahan saudaranya yang telah terkubur. Yang tidak ada orang mengetahuinya. Iya. Jadi ini yang ketiga. Alamat ujub adalah dia senang ketika mendengar kesalahan aib orang lain. Yang keempat adalah menolak al-haq. Iya. Menolak al-haq. Dan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang yang menyampaikan kebenaran. Ini. Menolak al-haq, tanda bangga, tanda ujub. Alamat-alamat orang itu ujub adalah menolak al-haq. Menolak kebenaran. Sudah tahu kebenaran tapi dia tolak. Yang lima, dia meremehkan orang lain. Iya. Dan ketika dia berjalan, dia memalingkan mukanya dari orang lain. Iya, ini tanda ujub ini, alamat ujub ini. Dia meremehkan orang lain. Iya. Padahal tidak boleh kita meremehkan orang lain. Tidak boleh kita merendahkan orang lain.
Bisa jadi orang yang kita remehkan lebih mulia daripada kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wa la nisa'in min nisa'i asa ayyakuna khairan minhunna." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang kamu remehkan itu lebih mulia daripada orang yang meremehkan. Dan janganlah wanita-wanita meremehkan wanita-wanita yang lain. Bisa jadi wanita-wanita yang diremehkan itu lebih mulia daripada yang meremehkan. Iya. Yang keenam, dia tidak butuh ya untuk bermusyawarah kepada orang-orang yang berakal dan orang-orang yang memiliki ilmu. Iya. Ini tanda ujub, ini tanda bangga. Dia tidak butuh untuk bermusyawarah dalam suatu perkara kepada orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang berakal, dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang memiliki keutamaan. Padahal apa? Kita dalam suatu perkara sangat butuh untuk bermusyawarah kepada orang-orang yang lebih berilmu. Iya. Bisa jadi mereka memiliki ide, memiliki jalan keluar, memiliki pendapat yang baik terhadap permasalahan yang kita hadapi. Ya. Jadi ketika kita tidak merasa butuh bermusyawarah kepada orang yang berilmu, maka ini adalah tanda ujub. Tanda bangga. Yang ketujuh, dia ketika berjalan menyombongkan dirinya. Iya. Jadi ketika kita berjalan atau apalagi adabnya adalah jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu lambat. Iya. Sapa orang yang ada di sekitar kita. Berikan senyuman kepada mereka, sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antal ka akhaka biwajhin talak. Jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit pun walaupun kamu berjumpa dengan temanmu sekedar senyum. Senyum, sedekah. Apalagi kepada orang-orang awam. Iya. Apalagi kepada orang-orang awam. Orang-orang yang jahil, yang jauh dari Allah, jauh dari ibadah, pelaku maksiat. Orang-orang seperti ini lebih untuk kita dekati mereka dengan akhlak yang mulia. Berjalan jangan menyombongkan diri, senyum kepada mereka, sapa kepada mereka. Iya. Maaf jamaah sekalian, sampai ada orang berkata seperti ini. Ada suatu kejadian, mereka masuk ke dalam warung. Di sana ada beberapa ikhwah salafi duduk. Orang awam ini masuk. Kemudian ikhwah-ikhwah yang duduk ini tidak menyapa atau mau ngambil muka mereka. Dari orang-orang yang masuk ini. Padahal orang-orang yang masuk ini orang-orang yang butuh untuk diberikan sentuhan. Dan dia juga punya teman-teman salafi. Akhirnya dia mengadu kepada temannya salafi. Kenapa itu temanmu begitu? Saya masuk di warung tidak ada yang ramah. Sampai teman saya mengatakan memang itu salafi sombong. Iya. Mereka mengatakan mengadu kepada salah satu ikhwah. Iya ya. Dan ini saya sampaikan berulang kali, saya ulangi lagi. Dimanapun kita berada, apakah di jalan, di masjid, di pengajian, kalau ada orang awam, maka sapalah dia, tegurlah dia. Masa kita kalah dengan jamaah tabligh, sampai orang itu dipijit-pijit dan lain sebagainya. Senyum. Dari dulu saya sudah sampaikan ini. Dan ini keluhan orang-orang awam terhadap kita dari dulu. Sejak saya masih bujang saya rasakan keluhan seperti ini daripada orang-orang awam. Ada ikhwah mengadu kepada saya. Ustaz, kenapa? Saya bertahun-tahun membujuk istri saya untuk ikut pengajian.
istrinya awam. Bujuk bertahun-tahun. Akhirnya suatu ketika dia mau. Tapi yang pertama dan yang terakhir. Pulangnya Ustadz di atas motor dia menangis-nangis sampai di rumah. Sakit hati kenapa? Di dalam situ tidak ada yang menegurnya. Tidak ada yang menyapa. Dia bilang kita ini tidak dihargai, tidak. Pokoknya bagaimana lah orang awam. Akhirnya tidak pernah lagi ikut talim. Iya. Ada juga kebalikannya. Istrinya yang sudah pakai cadar, suaminya awam, dibawa juga ke pondok. Pulang juga mengeluh kepada istrinya. Kenapa begitu ustaz di sana, iwa-iwa di sana? Kita tidak ditegur, tidak ramah, bagaimana? Nih, ini keluhan dan kenyataan yang terjadi. Jangan sampai terulang dan terulang terus. Kalau ada orang awam kita sapa, kita tegur. Kita juga merasa seperti mereka dahulu sebelum kenal dakwah. Ya, semoga diperhatikan. Kemudian dia menganggap ketaatannya telah besar dan telah banyak. Amalannya telah banyak melakukan sesuatu. Telah banyak berbuat untuk dakwah dan lain sebagainya. Jangan. Masih banyak orang-orang yang lebih semangat di dalam berdakwah. Ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di antara sebab-sebab atau di antara ciri-ciri orang itu ujub, dia bangga dengan ilmunya, meremehkan orang lain. Dia bangga dengan ilmunya dan meremehkan orang lain. Dan juga di antara sebabnya atau di antara ciri-ciri orang itu ujub adalah dia bangga dengan nasabnya. Oh, saya ini Karaing. Saya ini Andi darah biru. Adakah darah biru? Iya. Ada orang-orang yang seperti ini. Seakan-akan apalagi itu nasabnya itu, Karaing Andinya itu, puan-puannya itu akan menyelamatkan dia di hari kemudian. Seakan-akan dengan hal itu dia mulia di sisi Allah. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini. Yang pernah bangga walaupun Andi, Puang Karaing, jangan pernah menganggap dirinya lebih daripada orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwat sekalian, perkara apa kira-kira sehingga kita bisa selamat daripada perkara ujub ini? Yang pertama, dia melihat bahwasanya taufik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga dia terdorong untuk sibuk dengan mensyukuri nikmat tersebut dan tidak bangga pada dirinya. Ini yang pertama. Untuk apa kita bangga dengan amalan kita? Dengan ilmu kita, dengan harta, dengan kedudukan, dengan jabatan, dengan banyaknya pengikut, dengan strata atau sosial andikaran dan lain sebagainya. Itu adalah taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Kita bisa beramal, kita bisa berdakwah, kita bisa berilmu. Itu adalah taufik dari Allah. Maka sibukkan diri kita untuk mensyukuri. Jangan malah berbangga pada diri sendiri. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dia melihat kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sehingga dia bersibuk dengan mensyukuri nikmat tersebut. Iya. Dan menganggap amalannya masih sedikit. Sehingga dia tidak ujub. Iya.
nikmat. Iya. Lihat bahwasanya dia adalah nikmat dari Allah. Nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, harta benda nikmat dari Allah. Ilmu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk sibuk mensyukuri nikmat tersebut. Bukan dengan bangga. Ya. Membanggakan diri daripada orang lain. Bahkan menganggap dirinya lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang lain agar nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Jangan sampai menganggap seperti itu. Bisa jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu adalah ujian. Itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Maka kita lihat nikmat tersebut. Ketika dia nikmat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kebaikan. Tapi ketika dia nikmat yang malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan bahkan meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih rendah, kita lebih mulia dengan nikmat itu, maka ini adalah petaka. Musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ingat ikhwah, supaya kita tidak ujub dengan amalan kita. Kita jangan pernah bangga merasa amalan kita diterima oleh Allah. Amalan kita belum tentu diterima oleh Allah. Belum tentu. Di sana banyak perkara-perkara yang menyebabkan amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ya, dan lain sebagainya, sum'ah, ujub. Seorang mukmin ketika dia melakukan satu amalan, ukurannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Orang-orang yang menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka takut bahwasanya kepada Tuhannya lah mereka akan dikembalikan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang takut di dalam ayat itu? Apakah mereka pezina, pejudi, pemabuk?" Kata Rasulullah, "Tidak. Tapi yang takut di dalam ayat itu adalah orang-orang yang telah melakukan amalan yang sangat banyak, tapi mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini harusnya terjadi pada diri kita. Kita takut amalan kita tidak diterima oleh Allah. Ya. Sehingga kalau begitu menjauhkan kita dari perkara ujub. Menjauhkan kita dari perkara ujub. Ada orang-orang yang bangga kalau amalannya itu telah diterima oleh Allah. Yakin amalannya diterima Allah, tidak boleh seperti itu. Sampai karena dia merasa amalannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seenaknya saja ketika dia mendolimi orang lain. Ya, dia mendolimi orang lain ini. Dia mengambil hak orang lain. Ketika dia dituntut, apa katanya? Tidak usah kamu tuntut saya. Kita tukar amalan saja di hari kemudian. Alhamdulillah. Ya, dengan pedenya dia mengatakan, tidak, kita tukar amalan di hari kemudian. Jadi dia ingin
Apalagi menggadaikan amalannya di hari kemudian dengan hak orang yang dia ambil. Ada orang seperti ini. Dan saya pernah mendengar orang-orang seperti ini. Karena saya mengatakan saya tahu orangnya. Ya. Jadi dia pede kalau amalannya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita mau gadaikan amalan kita dengan dunia yang kecil? Dengan hak orang yang kita ambil. Sampai begitu. Iya. Jadi jangan pernah kita merasa amalan kita diterima oleh Allah. Kita malah takut, khawatir. Jangan-jangan amalan saya tidak diterima oleh Allah sehingga kita jauh daripada sifat apa? Sifat ujub, sifat bangga. Ini ukurannya ayat tadi. Dalam segala perkara. Dalam segala amalan, dalam setiap amalan yang kita lakukan. Jangan pernah kita pede amalan kita diterima oleh Allah. Dengan adanya sifat seperti itu, kita selalu memperbaiki ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di hari kemudian. Tadi sholat saya belum tentu diterima oleh Allah. Nanti semoga sholat saya nanti saya perbaiki dengan baik. Semoga dia yang diterima oleh Allah. Begitu seterusnya. Nah ketika kita menganggap ibadah kita diterima oleh Allah, kita akan meremehkan ke depannya. Tapi ada orang seperti ini. Pernah ada orang berkata kepada saya, Ustadz itu tetangga saya, haji. Dia enggak ke masjid sholat. Bahkan tidak sholat Jumat, haji. Ditanya apa jawabannya? Jawabannya, saya ini sudah haji. Saya ini sudah sholat di Masjidil Haram berhari-hari. Yang notabene-nya sholat di Masjidil Haram satu hari sama dengan 277 masih ada komanya tahun sekian. Satu hari orang sholat di sana untuk menyamai, diterima tidaknya ya, untuk menyamai pahala orang yang di sana satu hari kita harus sholat di sini selama 277 tahun. Subhanallah. Dia mengatakan saya sudah sholat di Masjidil Haram berhari-hari. Berapa ribu tahun sudah amalan saya. Sehingga sampai di Indonesia dia tidak mau sholat lagi. Ada orang jamaah saya yang bertanya, curhat kepada saya karena tetangganya seperti itu. Kalau dia bohong berarti saya bohong. Tapi saya yakin dia tidak bohong karena dia seorang ibu. Ya untuk apa juga dia mengada-ada seperti itu. Orang yang ciri-ciri di amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, malah ketika dia selesai melakukan satu amalan, dia malah memperbaiki amalan-amalan berikutnya. Dia malah semakin semangat, semakin giat beribadah. Semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan. Bukan malah setelah melakukan kebaikan sudah merasa banyak, sudah. Malas-malas lagi. Ini tanda amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian supaya kita terhindar dari perkara ujub. Kita tidak tahu amalan kita tetap ada atau dia terhapus. Anggaplah dia diterima oleh Allah. Tapi di sana banyak perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan-amalan kita. Banyak perkara-perkara yang bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Apakah itu riaannya? Apakah itu sum'ahnya? Kemudian, supaya kita bisa terhindar dari perkara ujub ini. Berapa banyak dosa yang kita lakukan? Berapa banyak maksiat yang kita lakukan? Pantaskah kita bangga? Pantaskah kita ujub dalam keadaan kita adalah orang yang bermaksiat kepada Allah? Dalam keadaan kita orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala?
Tidak pantas kita ujub dengan amalan kita. Tidak pantas kita ujub dengan kebaikan-kebaikan kita. Masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak tahu di hari kemudian mana yang lebih banyak bagi kita. Mana yang lebih berat bagi kita, kebaikan kita atau dosa-dosa kita. Kita tidak tahu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita dituntut untuk selalu memperbaiki diri kita, mengoreksi diri kita, muhasabah pada diri kita setiap saat dan setiap waktu. Dan selalu memperbaiki mutu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijauhkan dari perkara ria dan perkara ujub yang bisa menghancurkan amalan-amalan kita, yang bisa membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Mungkin ini saja yang sempat kami sampaikan, ikhwah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri pribadi kami sendiri. Adapun kesalahan itu datangnya dari saya dan syaitan. Kalau ada kata-kata yang menyinggung, mohon dimaafkan. Pepatah mengatakan, kalaulah tebak pedang melukai tubuh adalah obat hendak dicari. Kalau lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Kebaikan dan kebenaran itu datang dari Allah dan Rasulnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.